Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, sedulur-sedulurku semuanya yang selalu simak-simak di channel YouTube ini, terima kasih banyak ya atas support-supportnya yang telah teman-teman berikan, atas bantuan-bantuan yang teman-teman berikan, yang telah meng-share channel YouTube ini dan terus membuat channel YouTube ini berkembang. Terima kasih banyak ya. Tetap saya pribadi sangat membutuhkan teman-teman subscriber semuanya ya. Karena untuk penyemangat saya membuat video-video baru ya. Penyemangat saya itu teman-teman subscriber semuanya. Jadi terima kasih banyak telah membantu mensubscribe ya. Tentunya dengan teman-teman sudah mensubscribe dan saya pun akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya semampu saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan selama ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadi keberkahan buat guru besar kita dan juga untuk kita semua. Oke teman-teman, jadi telah nampak ya di sini yang kemarin ya teman-teman ya, yang channel pertama itu sudah selesai. Alhamdulillah nggak ada dengung ya di saat tidak dipasang input maupun dipasang input. Alhamdulillah normal-normal aja. Oke, untuk kali ini ya video step 2. Jadi tonton sampai habis ya supaya nanti teman-teman semuanya lebih memahami lagi dan mudah untuk memahami lagi untuk instalasinya untuk channel kedua. Tentunya selanjutnya akan, kalau misalkan ini sudah selesai, selanjutnya saya akan buat untuk channel ketiga seperti itu ya. Jadi nggak perlu pakai lama lagi. Ini drivernya sudah saya siapkan ya. Ini fuse posisi sudah terpasang. Ini fuse-nya ya. Di sini fuse 4 ampere ya teman-teman. 4 ampere paling 5 ampere teman-teman ya. Ini fuse-nya ya. Kalau nggak 4 ampere 5 ampere sih, lupa juga ya. Dan ini drivernya ya teman-teman, driver asli bawaan pabrik ya, nggak ada yang dirubah-rubah ya teman-teman, nggak ada yang dirubah-rubah sama sekali. Jadi ya seperti inilah asli bawaan pabriknya ya. Jadi saran dari saya teman-teman, janganlah merubah komponen-komponen yang ada pada driver ya teman-teman ya. Driver tokoan seperti ini ya, lebih baik apa adanya seperti ini aja ya. Jadi kita memainkan dari ACC-nya saja. ACC yang kita gunakan itu yang akan kita mainkan sebagai warna nada itu tadi ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau memang mungkin ada teman-teman yang sudah ahli dalam merombak driver, yaitu nggak masalah ya. Jadi mungkin saya peruntukkan untuk yang masih pemula-pemula ya, lebih baik jangan dirubah lah, karena kalau misalkan merubah tentunya akan merubah karakteristik driver itu sendiri ya, seperti itu. Jadi saran dari saya pun lebih baik dirubah nada dari ACC aja ya teman-teman. Mau dibuat middle, treble maupun apa, itu dari ACC yang kita gunakan seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja ya kita instalasi seperti sebelumnya juga ya. Kita instalasi dari awal ya teman-teman. Dari di sini PSU yang plus kita masukkan ke yang plus. Ini ya, ke yang plus, dan PSU yang min kita masukkan ke driver yang min. Terus CT yang tengah sini teman-teman, dari PSU masuk ke CT. Nah seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang akan saya sambung. Setelah itu nanti kita tes nih driver ini dalam keadaan baik atau tidak, seperti itu ya. Jadi untuk pengetesan driver ini dalam keadaan baik atau tidak, cukup kita memasang jalur input tegangan plus, min, dan juga CT ya teman-teman ya. Itu sudah cukup ya teman-teman. Maka dari itu ini akan saya pasang dan nanti kita cek nih apakah ada tegangan DC keluar atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, sedulur semuanya, jadi ini sudah saya pasang ya. Ini kabelnya ada 3. Ini kabel yang hitam ini kabel yang plus ya, pasa plus, dan yang biru satu pasa min, dan yang satu lagi biru itu CT ya teman-teman. Ini berhubung saya kabelnya cuma punya 2 warna, maka dari itu
saya kasih dua warna aja ya teman-teman ya. Sebenarnya baiknya itu menggunakan tiga warna ya, jadi terpisah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan terpisah untuk analisa kerusakannya itu gampang sekali ya. Ternyata kabel ini arahnya plus nih, kabel ini min, pasa min, terus yang ini misalkan CT. Nah seperti itu ya, jadi kita lebih jelas ya teman-teman. Jadi sistem penyambungan kabel di sini saya masing-masing ya teman-teman ya. Lebih baik ya dan efisien di sini terhadap beban yang kita gunakan karena kita menggunakan 3 channel ya. Kalaupun 2 channel pun saya tetap menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak gabung dari driver ke driver ya. Maksudnya nggak di paralel dari driver ke driver, tapi saya sambung terhadap sumber. Ini sumbernya ya, sumber PSU ini. Ya kalau teman-teman ingin menerapkan insya Allah baik hasilnya ya. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa kok. Tapi rekomendasi dari saya bagus hasilnya. Jadi ya lebih baik itu aja, efisien gitu ya untuk instalasinya. Oke teman-teman, ini sudah saya coba ya. Maksudnya saya coba buka gini. Ini yang plusnya ya teman-teman ya. Ini plus dan ini CT. Ya ini CT. Setelah itu ini yang biru ini adalah pasaminnya ya teman-teman ya. Nah ini kabel speakernya juga saya sambung supaya mudah pengecekannya. Oke teman-teman, kabel speaker disambung ya teman-teman, masukkan ke terminal speaker supaya mudah untuk pengecekannya teman-teman ya. Supaya mudah untuk pengecekan. Nah jadi di luar sini pengecekannya di luar terminal seperti ini ya. Ya lampunya belum hidup ini. Nah jadi ntar ngeceknya di sini ya. Nih sudah saya sambung ke sini, lebih mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah saya sambung dan akan saya cek untuk apakah ada tegangan DC keluar di driver ini. Nah itu penting sekali untuk kita pastikan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti di saat kita pemasangan final nggak ada trouble ya teman-teman ya. Nah pastikan ya, awal untuk kita pengecekan ya harus cek drivernya dulu. Kalau driver sudah oke, baru nanti pasang final, insya Allah nggak akan ada trouble ya teman-teman ya. Semuanya normal-normal aja, nggak ada masalah. Ini adalah kunci dasar-dasar kita merakit ya teman-teman. Jadi kalau kunci dasar-dasar ini kita hiraukan atau kita nggak peduli, bahkan kita nggak tahu ya itu tadi, maka akan timbul masalah seperti itu ya. Sisi lain yang kunci utama yaitu perhitungannya ya teman-teman. Kalau perhitungannya benar, rumusnya benar, insya Allah kedepannya akan baik. Dan kalau instalasinya benar, itu insya Allah akan baik. Dan selanjutnya kalau cara pengecekan kita terhadap driver yang kita gunakan itu baik, maka hasilnya pun akan baik. Nah seperti itu ya, seperti ini contohnya. Kita on kan ya teman-teman. Ini saya on kan teman-teman. Cek 220 volt AC terhadap rangkaian ini trafo ya, terutama saya on kan ini 1 2 3 on. Oke, terus tombol yang di sini pun saya on kan ya teman-teman. On. Oke, sudah on ya teman-teman. Sekarang saya akan cek apakah ada tegangan keluar ya. Yang pertama saya cek menggunakan volt AC ya. Nih kita cek apakah volt AC nya sudah baik ya. Kita volt AC menggunakan skala 20 ya teman-teman. Kita cek. Nah, masih error teman-teman. Testernya nih S-blank ini mang. Nggak kelihatan sih ya sebenarnya ya. Sini ya. Kelihatan nggak? Oh iya. Sulit penempatannya aja ini. Nah, ini mungkin bisa ya. Jelas ya teman-teman ya. Kita rubah aja ke tegangan skala voltage aja teman-teman untuk mempermudah. Karena ini skala voltasenya kayak trouble teman-teman. Trouble ini kita naikkan saja ya. Ke skala 20 voltage ya teman-teman ya. Skala voltage ini CT-nya saya sambung ke sini, dan speaker ya yang ini ya, speakernya ini saya sambung. Nah itu ketemu 0,05 ya teman-teman. Ini harusnya kalau bisa 0000 ya teman-teman, nggak ada nilai di sini. Kita putar aja VR-nya ya teman-teman. Jadi seperti saran saya sebelumnya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin membuat power ampli, tentunya kalau misalkan teman-teman beli yang driver tokoan, usahakan driver itu memiliki VR di dalamnya. Seperti ini ya, VR untuk kita setting DCU atau setting DC keluar, takutnya ada DC keluar itu tadi, maka ini kita buat ya, kita beli yang ada VR-nya seperti itu. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Ini kita putar saja, kita putar cari pasnya sampai nilainya 000 ya teman-teman ya. Ini CT kita sambung, ini ke speaker kita sambung. Nah, 004 kita putar lagi ya teman-teman. Nah seperti ini kita putar lagi, kita tempel lagi ke sini. 002 ya teman-teman. Nah sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah memahami dasar-dasarnya, insya Allah sangat mudah sekali. Terus setelah itu kita pasang lagi, tempel.
Nah, ketemu 0,001, kita cari supaya hasilnya 000 ya teman-teman. Nah, ini sudah ketemu 0,00 ya teman-teman ya. Wah, mantap sekali ini. Nah, setelah itu kita coba ke skala 200 volt 200 miliampere ya teman-teman. Milivolt. 200 milivolt DC ya. Kita tes. Nah, nilainya 2,8. Nah, bisa ini kita turunkan lagi ya teman-teman. Jadi kita putar lagi. Kalau bisa memang 00 lebih baik lagi ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nilai 2 aja itu sudah bagus ya. 2, 1, itu udah bagus, nggak jadi masalah. Nah, itu ketemu 1,4 ya. Nah, ketemu 0, nah seperti ini ya. Ini sangat normal sekali ya teman-teman. Ini sangat normal sekali. Kenapa Mas kok dia berubah-berubah sih, nilainya nggak tetap Mas? Ya inilah yang dikatakan reaktif ya. Output speaker itu reaktif ya ini. Ini nggak pasti ya teman-teman. Ini belum diberi sinyal ya. Kalau misalkan diberi sinyal lebih blank lagi dia. Nah, kecuali nggak ada input tuh baru dia 000 ya. Kalau misalkan ada input dia akan naik terus ya. Kalau kita cek di skala volt AC itu nanti akan menunjukkan nilai volt AC berapa volt, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah driver sudah oke ya teman-teman. Ini saya off-kan. Sudah off-kan dan ini saya cabut dari stekernya. Sudah saya cabut ya teman-teman. Ini saya singkirkan dulu biar terang. Oke teman-teman. Driver sudah dalam keadaan baik ya teman-teman. VR pun sudah disetting ke nilai 000 ya untuk skala 20 volt DC dan 200 milivolt dia ketemunya 0, sekian ya. 0, sekian. 1, 2 berubah-ubah lah seperti itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pasang untuk ke transistor finalnya ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya instalasi ke transistor final yang ini ya teman-teman ya. Jadi yang ini nanti untuk driver yang satunya lagi ya. Ada 2 set. Yang ini akan saya pakai 1 set untuk driver yang ini. 1 set ini ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya sambung. Tetap ya teman-teman ya. Sistem penyambungannya seperti ini ya. Ini basis kolektor emitor, basis kolektor emitor ya. Jadi di sini yang basis ini ya untuk 2 SC ya teman-teman ya. Nah, SC 5200 nih. Ya, atau SC 1216 ya Sanken. Ini Toshiba ya 5200 yang saya gunakan karena Toshiba. Di sini ada tulisannya ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak ribet-ribet lagi, tinggal menyesuaikan saja untuk penempatan kakinya basis kolektor emitor. Dan ini yang minnya ya SA 943 basis kolektor emitor. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, sangat jelas sekali. Oke, ini akan saya sambung ke final yang ini ya teman-teman. Basis kolektor emitor ya, basis kolektor emitor. Disesuaikan saja dengan kaki yang ini. Sangat simpel sekali ya, nggak ribet. Tinggal penyesuaian saja, seperti itu ya. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah saya pasang untuk kabel transistor finalnya ini ya, yang di PCB, basis kolektor emitor, dan ini di sini yaitu basis kolektor emitor. Seperti itu ya teman-teman ya. Kurang jelas tadi. Nah, ini ya, basis kolektor emitor, di sininya basis kolektor emitor ya teman-teman ya. Terus di sini basis kolektor emitor, di sininya basis kolektor emitor. Nah, seperti itu ya, tinggal menyesuaikan saja. Oke, teman-teman paham ya? Tinggal menyesuaikan saja. Kalau di sininya basis, ya berarti pasang di sini basis. Kalau di sininya basis kolektor, maka di sini pasang kolektor yang tengah. Kalau misalkan emitor yang paling pojok yang nomor 3, berarti di sini pasang nomor 3. Seperti itu ya. Urutannya dari awal dari sebelah kanan ya basis ya. Sebelah kanan basis, kolektor yang tengah, emitor yang sebelah kiri. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk penyesuaiannya, kalau di sini tertulis SC5200, maka transistor final yang dipasang yaitu 5200. Kalau misalkan 943, maka di sini pasang yang 943. SA maka pasang SA, SC maka pasang SC. Seperti itu ya. SC maka pasang SC, SA maka pasang SA. Oke, paham ya teman-teman ya? Sangat mudah sekali ya. Ini tadi driver sudah kita tes dalam keadaan baik. Untuk DC offsetnya pun sudah kita setting 000. Setelah itu pasang kabel transistor final
Setelah bagus, pasang. Ini sudah saya pasang ya, sesuai penjelasan saya tadi ya untuk instalasinya, basis kolektor emitornya. Setelah itu speaker sudah saya pasang, ini ya terminalnya, speaker sudah saya pasang juga. Setelah itu selanjutnya yaitu kita pasang kabel input ya teman-teman ya, kabel input. Nah, kabel input ini teman-teman bisa pasang cara seperti saya ya. Jadi ini untuk mengurangi dengung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan instalasi terlalu banyak kabel input itu menimbulkan dengung ya teman-teman ya. Karena mungkin instalasi yang kita buat itu kurang baik dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya banyak cara sih ya untuk menghilangkan suara dengung, itu banyak cara ya teman-teman. Sudah banyak juga tutorial yang saya buatkan ya untuk cara menghilangkan dengung. Dan ini saya berikan lagi cara ya teman-teman agar teman-teman insya Allah mudah untuk memahami ya. Ini ada cara juga, caranya seperti apa sih Mas? Caranya seperti ini ya. Di sini kan ada kabel 2 ya teman-teman ya. Di sini ada kabel 2 ya. Ntar ini agak fokus ya. Nah, ada kabel 2 ya. Yang di sini kabel ground, yang di sini ada merah dan putih ya teman-teman ya. Nah, di potensio ini kan nanti terpasang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang merah di tengah, yang putih di sini ya teman-teman ya. Nah, terus ini ground. Biasanya kita gabung seperti ini, terus kita pasang ke tengah sini. Ya, terus sini satu helai kabel input lagi. Nah, itu kalau misalkan dipraktekkan ya itu nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mempraktekkan dengan cara itu juga. Tapi yang kalau misalkan saya yang mempraktekkan dengan cara ini, maka yang satu manfaatnya kita akan irit kabel ya teman-teman ya. Irit kabel. Yang kedua mengurangi ground juga ya. Takutnya nanti instalasi yang kita buat kurang baik itu menimbulkan ground ya. Jadi kita caranya seperti ini ya teman-teman. Ini kita pisah jadi satu-satu, kita pisah ya. Terus yang ini plus masuk sini ya, masuk plus, yang merah masuk sini, yang min masuk sini ya kan. Baru yang CT yang ground masuk sini. Nih, yang ini ya teman-teman. Nah, 1 2 3 ya. Nah, 3 seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka yang merah kita sambungkan ke driver ya teman-teman ya. Nih, input yang ini. Nih ya. Input yang ini. Yang merah kita sambungkan ke sini, ya kan? Ya kan? Yang merah ini teman-teman. Yang merah ini, yang tadinya ke tengah ini ya. Kita sambungkan ke sini. Dan yang putih ini ya teman-teman. Nggak jelas ya. Fokus ya. Nah, yang putih ini kita sambungkan ke kabel input yang ini. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Nih, sudah saya buat ini. Yang driver pertama ini. Jadi hanya satu kabel ya. Dan terpisah. CT-nya ini. CT-nya ini kita ambilkan langsung dari PSU ini. Jadi langsung ya CT-nya, langsung langsung lari ke sini. Nah, ini tinggal jumper aja seperti ini ya teman-teman. Ini belum saya jumper karena kabelnya inputnya belum ada. Ini ntar tinggal jumper aja seperti ini ya. Jumper udah seperti itu aja cara pemasangannya. Insya Allah nanti akan mengurangi dengung ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi akan saya instalasi dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini sudah dipasang kabel input ya teman-teman ya. Ini kita lihat kabel inputnya seperti ini ya cara pemasangannya. Ganjel nggak sih ya? Nah, seperti ini nggak kelihatan ya. Coba dari sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kabel inputnya ya. Yang merah masuk ke driver, yang putihnya masuk ke input soket. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kabel inputnya sudah dipasang. Cara pemasangan instalasinya seperti itu tadi ya. Dan kabelnya nanti akan dirapihkan. Ini belum dirapihkan. Setelah itu apa ya? Ini sudah ya. Berarti tinggal dites aja ya teman-teman ya. Tinggal dites aja hasilnya akan seperti apa ya. Jadi ini steker belum dicolokin ya. Speaker sudah terpasang ini. Sudah dipasang, terus apa lagi ya. Oke, steker akan kita coba ya tesnya, kita tes ya teman-teman ya. Ini kita tes, kita masukkan steker ya teman-teman. Kita lihat apakah ada suara dengung. Ini power ampli aja tanpa ada inputan. Seperti itu ya. Oke, kita onin ya. Oke, sudah on ya teman-teman ya. Sudah on, dan ini volumenya. Ini kalian mentok ya. Mentok 0. Ini akan saya full coba dulu ya keadaan 0 ya, ada dengung enggak.
nggak ada ya teman-teman ya, sampai mepet sekali nggak ada. Setelah itu kita fullkan ya, ini sudah saya fullkan ya teman-teman ya, ini udah mentok ya, mentok ya. Kita lihat ada apakah ada dengung. Nggak ada sama sekali ya teman-teman, bersih banget ya, bersih banget ya, nggak ada dengung sama sekali. Nah itulah kita pentingnya mengetahui instalasi yang dengan penginstalasian dengan baik lah, seperti itu ya. Ya mungkin ada yang lebih baik lagi daripada ini ya. Ini hanya baik menurut saya saja, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita tes input audio kita masukkan ya, input audio kita masukkan. Ini musiknya kita coba musik gamelan-gamelan gitulah ya, biar nggak kena CR ya, copyright. Kita nyari lagu-lagu yang bebas copyright. Oke, sudah dipasang inputnya ya, dan ini akan saya putar untuk musiknya. Buka ya potensionya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini volume saya fullkan ya, saya fullkan volume, saya fullkan. Teman-teman ya, diputar beberapa detik ya, belum menit, mungkin 1 menitan ya. Ini agak sedikit anget ya teman-teman ya, ini agak sedikit anget. Jadi secara analisa ini memang belum dipasang kipas ya teman-teman ya, satu. Yang kedua, secara analisa ini masih kelebihan daya PSU ya teman-teman ya, terhadap driver. Yang dikatakan driver final ini ya teman-teman ya, sangat berkaitan dengan final ini. Ini 7 ampere 32 volt AC, harusnya 4 set keseluruhan. Tapi ini hanya terpasang 2 set saja yang masih terpasang. Nah jadi secara perhitungan jelas ini masih over PSU terhadap driver. Nah seperti inilah teman-teman yang dikatakan ya, over PSU terhadap driver. Jadi yang terjadi apa? Final itu akan panas walaupun hanya 1 menit. Beban cuman berapa sih? Beban itu hanya 700 watt. Nah seperti itu ya, 700 watt. 600 watt, 600 watt ini. Yang 10 in 700, ini 600 watt ya. Jadi agak terasa anget. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah kita pasang semua, nah insya Allah ini nggak akan hangat seperti itu ya. Maksudnya jangka waktu hanya 1 menit itu nggak akan hangat seperti itu ya. Harusnya ya masih wajar, dingin lah gitu ya. Nah seperti itu. Itu untuk keuntungannya kita mengetahui untuk mengklopkan PSU terhadap driver yang kita gunakan ya. Driver itu sangat kaitannya dengan final ini ya teman-teman ya. Jadi setelah kita hitung PSU terhadap setelah kita hitung PSU, maka kita akan bisa menentukan berapa set final yang akan kita pasang. Nah, yang kita pasang tentunya harus semuanya terkonek ya teman-teman. Kalau misalkan hanya terkonek 2 ya tentunya masih kurang 2 lagi yang belum. Nah, maka dari itu dia masih ada panas di transfer final ini tadi. Ini tadi ya, bukan panas, maksudnya anget ya, baru 1 menit. Kalau dilabasin terlalu lama ya tentu akan panas seperti itu ya teman-teman. Jadi ini harus terpasang dulu. Nah ini untuk terpasang ininya nanti di step 3 ya teman-teman. Ini hanya saya untuk step 2 saja ya. Karena kalau misalkan saya lanjut ke step 3 durasinya semakin panjang. Tentunya saya uploadnya itu menghabiskan kuota banyak ya teman-teman. Karena YouTube saya pun belum ada penghasilan ya teman-teman ya. Jadi ini hasil saya sendiri untuk beli paket dan lain-lainnya. Oke teman-teman, udah kita tes ya, dan alhamdulillah hari ini kita sudah pemasangan driver kedua atau step kedua dari awal tadi instalasi sampai dengan pengetesan sampai jadi. Seperti itu ya untuk driver kedua. Jadi ya mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya dapat mempraktekkan cara apa yang saya praktekkan saat ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mungkin nanti ada bingungnya nih, nggak tahu mas ini caranya gimana sih, gimana boleh nanti ditanyakan saja ya teman-teman.
Jadi nggak usah malu-malu, langsung ditanyakan saja. Oke, teman-teman jangan lupa untuk terus dukung channel saya supaya saya semangat terus untuk membuat channel-channel berikutnya ya. Dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Dan juga komentar aja kalau memang perlu ada yang perlu ditanyakan, silahkan monggo komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.